Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulma Yutidinia dari Pendidikan Akuntansi 2019. Baik, kali ini saya akan membahas neraca saldo pada perusahaan dagang. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis penyusunan neraca saldo dalam neraca saldo perusahaan dagang. Yang kedua, menyusun neraca saldo dalam perusahaan dagang. Baik, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya di sini akan membahas tentang jenis-jenis neraca saldo. Yang pertama ada neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance, yaitu daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian atau unadjusted trial balance, yaitu daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu dalam penggunaan akun berbasis akrual. Maka ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum menyusun, contohnya laporan keuangan. Yang ketiga ada neraca saldo penutup atau post closing trial balance, yaitu neraca saldo penutup adalah daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk neraca saldo sendiri. Bisa dilihat ya di sini formatnya. Neraca saldo memiliki format beberapa kolom utama yang digunakan untuk melakukan pencatatan. Di sini ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Baik, di sini ada penjelasan dari bentuk neraca saldo sendiri. Yang pertama ada kolom nama akun, yaitu berisi berbagai kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan tersebut, yang dimulai dari kode 1 sampai 4. Yang kedua ada kolom nama akun, yaitu berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Contohnya di sini ada akun harta, utang, dan lainnya. Yang ketiga ada kolom debit, yaitu kolom berisi saldo dari setiap akunnya yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Yang terakhir ada kolom kredit, yaitu kolom yang berisikan saldo yang sesuai dengan akun kredit sesuai dengan buku besar. Baik, manfaat dari neraca saldo sendiri yaitu yang pertama dapat memudahkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat, dan yang kedua ada penyusunan neraca saldo sendiri bermanfaat sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya tujuan neraca saldo sendiri yaitu untuk menghasilkan neraca saldo, yaitu untuk memastikan entry dalam sistem pembukuan perusahaan secara matematis dan benar. Neraca saldo biasanya disiapkan oleh pemegang buku atau akuntan yang sudah menggunakan dashbook atau buku harian akuntansinya untuk mencatat sebuah transaksi keuangan dan kemudian mempostingnya ke buku besar nominal dan buku besar pribadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi neraca saldo.
Neraca saldo sendiri merupakan bagian dari sistem pembukuan double entry dan menggunakan format akun T klasik untuk menyajikan nilai-nilai yang didapat melalui segala kegiatan ekonomi yang berupa transaksi debit dan kredit ini. Beberapa fungsi neraca saldo diantaranya, yang pertama fungsi persiapan, yaitu untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan, yaitu fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dan penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat catatannya oleh neraca saldo dengan penyajian yang ringkas. Yang ketiga yaitu fungsi koreksi, merupakan neraca saldo sendiri merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatannya. Hal yang lebih dulu dilakukan yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Inilah yang dimaksud dengan fungsi koreksi dari neraca saldo. Yang terakhir ada fungsi monitoring, yaitu berisi tentang ringkasan data pada setiap akun. Selain berfungsi sebagai informasi, juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Selanjutnya ada cara membuat neraca saldo perusahaan dagang. Di sini yang pertama yaitu siapkan format neraca saldo. Yang kedua ada meninjau buku besar dan memindahkan setiap rekening beserta kode akun dan saldo akhirnya dari buku besar ke dalam neraca saldo secara urut dan sistematis. Yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu dipindahkannya dari buku besar adalah menjumlahkan total saldo yang berada di kolom debit dan kredit. Yang terakhir selanjutnya diketahuinya hasil kolom debit dan kredit. Selanjutnya adalah memastikan bahwa kolom tersebut hasilnya seimbang atau balance. Selanjutnya kita akan membahas mengetahui saldo normal neraca saldo pada perusahaan dagang. Kita bisa lihat dari tabel di layar ini bahwa tanda plus di kolom artinya jika ada penambahan pada rekening tersebut ditambahkan kolom debit atau kredit sesuai dengan tanda yang plus yang tersedia. Bisa kita lihat bahwa persediaan itu bertambah di debit, pembelian bertambah di debit. Selanjutnya potongan pembelian, retur pembelian, dan penjualan itu bertambahnya di kredit. Terus selanjutnya ada potong penjualan, retur penjualan, itu bertambahnya di debit dan lain-lainnya bisa kita lihat di layar ya. Selanjutnya kita membahas contoh-contoh soalnya. Kita bisa dilihat ya di layar ini nama-nama akun beserta kode akunnya ini sudah ada ya di layar. Sudah mengetahui dari buku besar. Selanjutnya kan tadi udah ada ya cara-caranya. Selanjutnya kita kelompokkan menjadi satu dan ini jawabannya untuk neraca saldo. Akun-akun dari buku besar tersebut kita jumlahkan dari mana yang saldo debit dan kreditnya ini sehingga membentuk neraca saldo. Baik, mungkin cukup sekian ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.